ada 2 orang yang menjadi korban, eee, akibat
Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Irmawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Medan, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka untuk di bulan Juli. Tujuannya pertama, kita memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa nanti andai kata pembelajaran tatap muka benar-benar berlangsung, mereka sudah tahu melaksanakan protokol kesehatan. Tidak semua siswa kita libatkan dalam simulasi ini. Kita hanya menggunakan satu kelas. Jadi kelas itu dibagi 4. Karena anjuran dari Presiden, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan 25% dari jumlah siswa. Makanya ini hari kita cobakan satu kelas. Jadi satu kelas itu kita bagi 4 sehingga 25% anak. Jadi setiap kelas 8 orang. Setiap minggu nanti 2 kali, kemudian setiap hari 2 jam. So, saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, seorang anak buah kapal ABK Tugboat milik PT Adindo dinyatakan hilang di pinggiran Sungai Muara Sebuku, Nunukan, Kalimantan Utara. ABK tersebut bernama Jimmy, 29 tahun yang menjadi mualim 1 di kapal tersebut. ABK itu terakhir kali dilihat rekannya sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Rekan korban kala itu hendak mengajak Jimmy untuk makan siang, namun rekan korban tak menemukan korban di darat. Kabar hilangnya Jimmy baru dilaporkan kepada Basarnas Tarakan pada pukul 19:35 WITA. Diduga kuat korban jatuh ke sungai. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis. Halo, Febrianus. Mbak Firda. Febrianus, bisa dijelaskan ke kami bagaimana kronologi hilangnya ABK tersebut? Baik. Seorang anak buah kapal Tugboat PT Adindo dilaporkan hilang pada Rabu kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Hilangnya korban tersebut baru diterima laporan masuk di kantor Basarnas Tarakan pada pukul 19.35 malam tadi. Di kabar hilangnya Jimmy tersebut diduga terpeleset ke sungai. Sebelumnya Jimmy sempat mengikuti briefing bersama rekan ABK lainnya di atas tugboat, dan sempat Jimmy meminta izin untuk pergi ke darat, tepatnya di base camp. Namun hingga makan siang belum juga muncul Jimmy. Lalu Jimmy sempat dicari oleh rekannya, namun tidak didapat. Kepala Sekolah SMP pada saat dicari-cari, hanya sandal dan juga headset milik korban Jimmy ditemukan tepat di atas kayu dekat sungai. Mulai malam tadi sudah dilakukan pencarian, namun hingga saat siang tadi belum ditemukan oleh Basarnas Tarakan. Namun tim SAR gabungan akan melanjutkan hingga sore nanti. Bila mana belum ditemukan akan dilanjutkan esok pagi. Oke, kemudian kapal membawa tongkang tersebut berlayar dari mana dan hendak kemana? Saya dijelaskan ke kami. Untuk tugboat tersebut mengangkut kayu perusahaan kertas di Sebuku. Jadi Jimmy merupakan anak buah kapal yang bekerja di tugboat milik PT Adindo. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami bagaimana update terkini pencarian korban? Untuk update terakhir dari Kasih Operasi Basarnas Tarakan, Daryana mengatakan bahwa pencarian Jimmy hingga siang tadi belum ditemukan, namun pencarian akan dilanjutkan sore nanti. Namun apabila belum ditemukan juga, pencarian hari ketiga akan dilanjutkan esok pagi dengan SOP 7 hari pencarian terhitung mulai kemarin. Oke, nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasih Operasi Basarnas Tarakan Dede Haryana, dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang itu mas dulunya korban diduga terpeleset. Oh gitu ya, tukang kok. Saya baca itu, kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, terungkap 2 tersangka baru dalam kasus korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Rabu 16 Juni. 2 tersangka yakni mantan Sekda Pemprov Sumsel, Lutfi Sulaiman 64 tahun dan mantan PLT Karokesra Pemprov Sumsel yaitu Ahmad Nasuhi 51 tahun. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka saat masih aktif menjabat di pemerintah Provinsi Sumsel. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Kedua tersangka akan ditempatkan di Rutan Pakjo Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum menetapkan 2 tersangka baru, Kejaksaan Tinggi Sumsel telah menetapkan 4 tersangka lainnya. Sehingga saat ini total tersangka dalam kasus korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya berjumlah 6 orang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkini terkait kasus tersebut, sudah bergabung bersama saya wartawan Sripuaku Hairul Nisyah. Halo, Hairul Nisyah. Oke, baik Firda.
Bisa bisa dijelaskan ke melaporkan. kami atas perihal apa kedua mantan pejabat pemerintah Pemprov tersebut ditahan? Oke, sementara ini dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel, Haidirman, usai penahanan kedua tahanan yang dilakukan kemarin, keduanya diduga terlibat dalam aliran dana pembangunan Masjid Sriwijaya. Hal tersebut tidak lepas dari jabatan keduanya saat masih aktif saat menjabat di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Begitu. Oke, dan sudah berapa lama kasus ini mulai diungkap oleh Kejati Sumsel sendiri? Untuk kasus ini sendiri mulai diangkat kembali ke publish oleh Kejati Sumsel sejak bulan Februari 2021 lalu. Setelah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi, Kejati Sumsel akhirnya menetapkan 6 nama tersangka dalam kasus ini. Oke. Yang mana yang sebelumnya Kejati juga sudah menetapkan 4 tersangka lebih dahulu. Disusul dengan 2 nama yang disebutkan tadi, Mukti Sulaiman dan Ahmad Najib, yang baru saja ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke kami siapa saja 4 tersangka tersebut dan untuk berkas 4 tersangka itu sudah sampai tahap mana sekarang? Oke, untuk 4 tersangka yang sebelumnya itu Edi Hermanto, Syarifuddin, Dwi Kridiana, dan Yudi Arminto. Untuk pemberkasannya sendiri saat ini sudah masuk ke tahap 1, yang mana dalam artinya berkas telah dilimpahkan oleh penyidik Kejati Sumsel ke pihak penuntut umum. Begitu, Firda. Oke, nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumsel Haidirman. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami jelaskan bahwa penyidik Ditsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penahanan terhadap 2 tersangka dalam kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dasar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka inisial MS, itu surat perintah penahanan nomor PRIN 07-L-6-LD-1-06-2001 tanggal 16 Juni 2001. Dan yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo, Palembang 20 hari ke depan. Adapun keterlibatan yang bersangkutan ini pada saat itu yang bersangkutan adalah merupakan sekda ketua tim PAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Itu keterlibatan karena jabatan. Nah, selanjutnya tersangka yang kedua inisial AN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan. Dengan dasar penahanan adalah surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor PRIN 08-LD6-FD1-06-2021 tertanggal 6 Juni 2001 sama dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Beralih ke Manggarai Barat, Saudara, komplotan pencuri lintas provinsi ditangkap selesai melancarkan aksinya di Pasar Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Mabar pada Rabu 16 Juni kemarin. Para pelaku dibekuk tim Jatan Ras Komodo, Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat. Awalnya, polisi mengamankan pelaku RDB, 35 tahun alias Daeng Tinggi alias Daeng Rola, dan BDN, 48 tahun alias Daeng Nangka, warga Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya dibekuk seusai melakukan pencurian uang di Pasar Malawatar senilai 30 juta rupiah. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor roda 2 yang digunakan para pelaku menjalankan aksi kejahatan mereka. Ada pula barang bukti lain yakni berupa 1 unit handphone warna biru yang dibeli dari hasil kejahatan. Diamankan pula uang hasil kejahatan Rp500.000 dan 1 buah kartu ATM dengan saldo Rp3,4 juta. Dari BDN 48 tahun didapat informasi keberadaan pelaku lain yakni RDB 35 tahun. Ternyata RDB 35 tahun bersama istrinya K dan 1 rekannya tengah berupaya melarikan diri melalui Maumere, Kabupaten Sika untuk selanjutnya menuju Kalimantan Timur melalui jalur laut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Poskupang Gacio Viana. Halo, Gacio? Halo, Gacio? Bisa mendengar suara saya? Halo, Gacio, selamat siang. Halo, halo, selamat sore. Ya. Gacio, bisa dijelaskan ke kami sudah berapa kali mereka, para tersangka ini beroperasi di Manggarai Barat? Baik, komplotan
pencuri berjumlah 4 orang ini masing-masing berinisial RDB, BDN, K, dan D baru pertama kali beraksi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 16 Juni 2021 lalu, dan korban dalam kasus ini seorang pedagang di Pasar Malawatar. Demikian. Oke, di mana saja jaringan mereka beroperasi? Bisa dijelaskan ke kami? Baik, sebelum beraksi di Kabupaten Manggarai Barat, komplotan ini sebelumnya beraksi di sejumlah provinsi di Indonesia, di antaranya di Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Demikian. Kemudian apa saja yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian terkait penangkapan keempat tersangka tersebut? Baik, ada sejumlah barang bukti yang diamankan, di antaranya 1 unit handphone yang merupakan barang bukti hasil curian, 2 buah kartu ATM berisi sejumlah uang hasil curian, 2 lembar kertas rapid test atas nama 2 pelaku, 1 unit motor, 1 tas ransel kecil warna coklat milik korban, 1 lembar kertas tiket yang dibeli dari hasil kejahatan, serta 1 buah gelang emas milik korban. Demikian. Oke, kemudian komplotan pencuri ini melakukan modus seperti apa? Bisa dijelaskan ke kami? Baik, modus para pelaku melakukan pencurian adalah berpura-pura hendak membeli dagangan korban. Selanjutnya, para pelaku membawa lari tas milik korban. Berdasarkan keterangan para pelaku kepada pihak kepolisian yang disampaikan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hari Wibowo, para pelaku awalnya mengaku berwisata ke Labuan Bajo. Namun demikian, mereka ternyata telah merencanakan aksinya, sehingga di hari kejadian, pelaku berinisial RDB dan BDN menuju area Kelurahan Tangge. Sesampainya di sana, mereka awalnya berencana untuk menggunakan motor ojek untuk melancarkan aksinya. Tetapi karena tidak mendapatkan motor ojek, mereka kemudian berpura-pura membeli 1 unit motor bekas. Nah, di dalam proses transaksi ini, tersangka RDB berpura-pura untuk menggunakan motor ini hendak mengetes dan memanfaatkan kesempatan itu pergi ke Pasar Lembor, selanjutnya bertemu dengan pelaku, meminta bertemu dengan korban, minta maaf sebelumnya bertemu dengan korban dan meminta untuk dibeli dagangannya. Nah, dengan kesempatan yang ada itu, ternyata pelaku memanfaatkan dengan mencuri tas milik korban. Demikian. Oke, kemudian terkait penangkapan tersebut, pelaku sekarang dikenai pasal berapa dan berapa besar tuntutan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku? Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 362 KUHP, junto pasal 56 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian. Oke, nah baik. Terima kasih wartawan Poskupang Gacioviana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, fenomena kucing berwajah 2 membuat warga di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka heboh. Kucing tersebut berbulu putih dengan sedikit corak berwarna coklat. Tampak sekilas, kucing tersebut memiliki 2 mata dan 2 mulut. Namun dikabarkan kucing tersebut tak mau menyusu ke induknya lantaran bentuk mulutnya yang tidak lazim. Kucing tersebut diberi nama Juni oleh sang pemilik, yakni Nenek Surati, 71 tahun, warga asal Sri Pemandang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos, Vigesta Rapid, yang akan memberikan laporannya. Halo, Vigesta Rapid. Halo, Vigesta. Ya. Vigesta, bisa dijelaskan ke kami kapan lahirnya kucing berwajah 2 ini? Baiklah Firda, jadi fenomena tak lazim yaitu lahirnya kucing berwajah 2 ini lahir sekitar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 yang lalu. Tepatnya di rumah Nenek Surati di Sri Pemandang, Kabupaten Bangka. Ya. Kemudian bagaimana reaksi sang pemilik sendiri mengetahui induk kucing melahirkan anak kucing yang berwajah 2 seperti itu? Nah, baiklah, jadi yang pertama kali mengetahui itu sang cucunya, kemudian sang cucunya hanya bilang sepertinya wajahnya ada kelainan, lalu saat diperiksa oleh Nenek Surati sendiri dia tak kaget, ternyata saat melihat wajah anak kucing tersebut memiliki 2 wajah. Gitu. Namun bentuknya, tubuhnya hanya 1 dan juga anggota tubuh yang lainnya lengkap, hanya saja wajahnya yang berjumlah 2 dengan mata 2 dan juga hidung 2. Oke. Kemudian bisa dijelaskan, dideskripsikan kepada kami bagaimana wujud dan kondisi anak kucing berwajah 2 tersebut? Jadi wujud kucing berwajah 2 tersebut, dia memiliki corak warna putih dengan sedikit corak abu-abu, kemudian matanya ada 2, wajahnya 2, dan di tengahnya itu seperti ada lendir atau bisa dibilang mungkin bentuk mata yang belum jadi. Nah, kemudian ada 2 hidung juga, hanya
satu hidung yang kemungkinan berfungsi atau satu mulut untuk anak kucing tersebut menyusui. Cuman anak kucing tersebut sulit untuk menyusui karena bentuk wajahnya yang miring, jadi sehingga mengganggu dia untuk membuka mulutnya. Oh, oke. Kemudian apakah ada langkah selanjutnya dari pemilik terkait anak kucing yang berwajah dua tersebut? Untuk dari langkah Nenek Surati sendiri, karena kondisi kucingnya masih kecil dan juga baru lahir, jadi saat ini beliau hanya memberikan susu formula sus kucing, sus bayi kucing, karena memang tidak bisa menyusui dari induknya, sulit sekali, dan setelah menunggu umur yang agak sedikit lebih lama, kalau masih bertahan hidup, beliau akan membawa kucing tersebut ke pelayanan kesehatan atau dokter hewan. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Bangga Pos, Vicky Starepet atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update tribunnews.com hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firananda beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!